Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya, kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer, kepada Bapak Polisi, Babinsa, semuanya sudah hadir, jazakumullah khairan jaza. Dan juga terkhusus kepada segenap aparat pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu atau Pak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, yang kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau semuanya menjadikan sebab desa ini, kota ini, tempat ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada DKM Mushola Al-Hidayah, bilkhusus kepada Haji Nur dan segenap tim panitia pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diusahakan,
apa yang sudah diperbuat, dan juga segenap donatur yang membantu dengan hartanya, dengan tenaganya, pemikirannya, dengan doanya, semuanya. Semoga acara Maulid ini menjadi perantara kita untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga bukan hanya dapat syafaat Nabi, tapi kelak kita di akhirat satu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap detiknya mata ini bisa memandang wajah indahnya Nabi Muhammad, tangan ini bisa mencium tangannya Nabi Muhammad, kulit ini bisa bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Tapi sebelum Al-Fakir mulai, saya minta tidak ada yang berbicara. Khususnya yang kecil-kecil, yang bapak-bapak ngelihat yang kecil bicara, ditegur saja, tidak usah pakai suara, tegur saja. Karena kalau kita di majelis Nabi saja tidak bisa memuliakan Nabi, kira-kira pantas tidak dapat syafaat Nabi. Makanya Al-Fakir saya sering ngisi acara maulid, dan kadang Al-Fakir bahas mukodimahnya, kalau mau ke majelis taklim tuh niatnya dijaga. Jalan dari rumah menuju majelis taklim acara maulid, Anda niatnya apa? Kalau niatnya bukan karena Nabi, pasti akan membelok di tempat ini. Sibuk main HP, bagaimana hadir acara maulid selfie sana selfie sini. Anda mau hadir acara maulid nyambung cinta sama Nabi atau mau pamer HP di tempat ini? Anda mau hadir sambungkan hati dengan Nabi atau mau ngobrol dengan teman Anda? Makanya Al-Fakir selalu mengingatkan, kalau mau hadir acara majelis taklim, mau bentuknya maulid, rojaban ataupun muharraman, tolong niatnya dijaga. Anda kesini mau apa? Kalau niatnya sudah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mencari cara bagaimana saya fokus di majelis taklim. Dia tidak akan fokus dengan temannya yang di samping ngobrol, dia tidak akan fokus dengan HP-nya, dia tidak akan fokus dengan kegiatannya. Makanya Pak Bu, jangan heran kalau kita sudah sering hadir acara maulid puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, akhlaknya tidak berubah sama sekali. Jangan salahkan maulidnya, jangan salahkan ustadznya, jangan salahkan acaranya, tapi salahkan kenapa kita hadir acara maulid cuma dohirnya saja, hatinya, pikirannya tidak ada di acara maulid. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita para pecinta ahli maulid. Jadi kalau hadir acara maulid itu jangan cuma dohirnya saja Pak Bu, tapi bagaimana hati kita hadir. Acara maulid ini nggak lama Pak Bu, kita hadir acara maulid mungkin maulidnya paling lama 1 jam, ceramahnya 1 jam 2 jam, tapi pulang dari acara tersebut karena niatnya yang baik, hatinya yang ditata, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari mahabbah cintanya Nabi Muhammad. Pulang Pak Bu dari tempat ini, kita menjadi aulianya Allah, menjadi kekasihnya Allah, dan menjadi kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus selalu dihadirkan Pak Bu. Bedakan kalau kita hadir majelis taklim, termasuk acara-acara seperti ini, jangan samakan seperti di rumah. Kadang-kadang Pak Bu ada orang hadir acara majelis taklim kayak di rumah, ngobrol asik dengan temannya, ngobrol asik dengan yang lainnya. Terus apa bedanya acara kayak gini dengan acara ngobrol di rumah? Makanya Pak Bu, Al-Fakir saya selalu mensiasatinya, bagaimana biar kita bisa fokus hadir majelis taklim, satu duduknya di depan. Bapak Ibu cek orang yang ngobrol, bercanda, main HP, ngobrol sama temennya, itu kalau nggak di tengah, di belakang sudah. Yang kedua, kalau pengen fokus Pak Bu hadir majelis, jangan keluarkan HP. HP itu setan sudah kalau tidak dibarengi dengan iman dan rasa takut sama Allah. Apalagi anak muda sekarang sudah tidak bisa menempatkan waktu kapan dia main HP sama kapan dia sholat 5 waktu, kapan dia bisa dengarkan majelis taklim. Makanya Pak Bu dari kemarin juga kita ngisi acara maulid, Al-Fakir selalu menyampaikan 4 tips, 4 cara bagaimana Nabi sukses mendidik anak-anaknya. Di antaranya jauhkan anak Bapak Ibu dari HP. Anak masih 3-4 tahun dikasih HP, anak SD dikasih HP, baru SMP dikasih HP, apa faedahnya coba? Makanya Pak Bu jangan salahkan kalau hari ini banyak anak kita durhaka sama kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak menjauhkan sesuatu yang bisa merusak anak-anak kita. Walaupun anak Bapak Ibu mondok di pesantren sekalipun, pulang ke rumah dari pondok, yang rusaknya tidak dijauhkan, HP-nya dibiarkan, televisinya dibiarkan, nongkrongnya tidak dilihat dengan siapa, lingkungannya tidak lihat sama siapa, pulangnya sampai larut malam, keluarnya sama siapa. Ini banyak Pak Bu
Bahkan sekalipun ustadz, sekalipun kiai, kita juga pernah ketemu ustadz kiai yang kewalahan sama anaknya. Padahal anaknya mondok, pondoknya menjadi salah satu rujukan pondok hari ini di Indonesia. Tapi di saat bapak dan ibunya, ustadz dan ustadzahnya tidak menjauhkan sesuatu yang bisa merusaknya, akhirnya anaknya rusak, tidak bisa meneruskannya. Bahkan Al-Fakir dengar sampai ayahnya meninggal dunia jantungan gara-gara anaknya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, kalau kita hadir acara maulid seperti ini, dari rumah itu kuatkan kita punya niat. Di saat hadir acara seperti ini, Pak Bu, hadirkan Nabi Muhammad dalam acara seperti ini. Mungkin secara dohir mata kita tidak melihat, tapi hadirkan Pak Bu, Nabi Muhammad hadir bersama kita di tempat-tempat seperti ini. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dinukil, sebagian ulama mengatakan di saat dibacakan maulid, dalam hal qiyamnya Nabi Muhammad SAW itu hadir, Pak. Nah, orang-orang yang bisa menghadirkan acara maulid seperti ini, menghadirkan Nabi, saya yakin Pak Bu nggak berani bicara, nggak berani ngobrol karena di hadapannya Nabi Muhammad. Maaf Pak Bu, kadang kita memanggil seorang kiai ternama, ustadz ternama, habib ternama, itu kadang-kadang kita bisa diam Pak Bu. Tapi kenapa kadang-kadang yang dipanggil ustadz-ustadz yang lainnya, kiai yang lainnya, ulama yang lainnya, habib yang lainnya, kok kita tidak bisa diam? Berarti ada masalah di hati kita. Dan ini problem terbesar hari ini. Kenapa kita tidak istiqomah hadir majelis taklim? Karena suka membeda-bedakan siapa yang ngisi. Padahal pemilik majelis taklim semua di seluruh dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Bapak Ibu, tadi Al-Fakir minta untuk diam semuanya. Kenapa? Untuk menghormati Nabi, bukan untuk menghormati saya. Dan orang yang dapat keberkahan dalam acara maulid seperti ini Pak Bu, yang menjaga adabnya di saat hadir acara maulid. Di antaranya apa? Tidak ngobrol, tidak bercanda, tidak sibuk main HP sendiri. Nanti kalau mau bercanda, kalau mau ngobrol nanti, mau main HP nanti, Anda selesai acara main HP sampai larut subuh pun terserah sudah. Tapi di saat hadir acara seperti ini, adab Anda kedepankan, etika Anda kedepankan. Makanya Pak Bu, saya pribadi pun kadang-kadang agak gemes. Kadang-kadang ada 2-3 penceramah contohnya. Yang satu ceramah, yang satunya lagi penceramahnya kadang tidak dengarkan yang berceramah. Ini sama, nggak ada adab yang seperti ini. Karena penyakitnya orang yang punya ilmu itu Pak Bu, kadang-kadang suka meremehkan. Sama anak pondok, sama ustadz, sama penceramah. Harusnya kalau kita merasa ustadz, kita merasa penceramah, orang yang punya ilmu, kita harus lebih banyak mengamalkan ilmu tersebut. Kita harus lebih berakhlak daripada yang lainnya. Kenapa? Karena ustadz ke ulama adalah al ulama warathatul anbiya. Mereka ini pewarisnya Nabi. Kalau sudah ustadznya saja tidak bisa mencerminkan yang baik, lalu bagaimana jamaahnya akan mengikutinya? Oleh karenanya, mari pada saat ini kita hadirkan Nabi, jaga akhlak dan adabnya, agar pulang dari acara seperti ini kita mendapatkan keberkahan daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita setiap tahun mengadakan acara maulid? Tahun kemarin mengadakan maulid, tahun ini mengadakan maulid, tahun depan mengadakan maulid. Setiap tahunnya kita mengadakan acara maulid. Tujuannya apa sih Pak Bu? Setiap tahun kita mengadakan acara maulid. Tujuannya adalah untuk menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hanya dengan mengikuti Nabi Pak Bu, hidup kita ini akan bahagia. Kalau sudah mengikuti Nabi Pak Bu, hidup kita akan bahagia. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul, katakan wahai Muhammad Rasulullah, Allah meminta Nabi Muhammad untuk berkata, apa itu? In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian semua ini wahai umat cinta kepada Allah, fattabi'uni,
maka ikuti aku Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Hari ini yang kita cari dalam hidup ini Pak Bu, ridhonya Allah. Hari ini yang selalu kita minta kepada Allah agar bagaimana kita akhir hidupnya meninggal husnul khatimah. Kita minta kepada Allah bagaimana nanti di saat kita meninggal dunia dibangkitkan di padang mahsyar, nanti di akhirat kita semuanya masuk surga. Kuncinya mencari ridhonya Allah. Dan Allah sudah nyatakan, kalau kalian menginginkan ridhoku, kata Allah, menginginkan daripada cintaku, fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad, Pak Bu, gak bakal sedih dalam hidup, gak bakal gelisah, gak bakal susah. Saya punya guru Pak Bu, Dr. Ustadz Habib Segab bin Abu Yahya Hasan Baharun. Beliau mengatakan, mustahil orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad SAW hidupnya tidak bahagia. Itu mustahil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini Pak Bu, tadi sebagaimana Qori Quran menjelaskan, membacakan uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Nabi Muhammad Pak Bu pernah menjadi seorang anak, pengen jadi anak yang terbaik, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menjadi pemuda Pak Bu, pengen jadi pemuda yang terbaik, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menjadi seorang ayah, orang tua, pengen jadi ayah orang tua yang terbaik, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menjadi seorang suami, pengen jadi suami yang terbaik, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menjadi pemimpin, pengen jadi pemimpin yang terbaik, ikuti Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Pak Bu hidupnya bukan cuma senang aja Pak Bu, bukan cuma bahagia, bukan cuma tentram. Nabi Muhammad pernah sedih, Nabi Muhammad pernah jadi orang miskin, Nabi Muhammad pernah dihina, Nabi Muhammad pernah difitnah, pernah mau dibunuh. Semua itu Pak Bu sudah ada dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapa orang selalu mengikuti Nabi Muhammad, memfollow up Nabi Muhammad, mempelajari hidupnya Nabi Muhammad, membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, pasti hidupnya bahagia, mau tidak mau Pak Bu. Kita ambil contoh kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan kecintaan kepada Nabi, mereka ini menjadi orang-orang yang bahagia Pak Bu. Karena mengikuti Nabi, mereka jadi orang yang bahagia walaupun kesusahan. Contoh, di zaman dulu terjadi perang Badar. Ada seorang sahabat Pak Bu bernama sahabat Qatadah. Sahabat Qatadah ini Pak Bu, itu dipanah sama orang kafir Quraisy, kena matanya dan matanya sudah keluar dari tempatnya sampai di bawah pipi, matanya sudah keluar. Setelah perang selesai, sahabat Qatadah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aini, mataku, wahai Rasulullah. Dalam posisi bayangkan Bu, matanya sudah keluar daripada tempat matanya, sudah mau jatuh di pipinya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad kasih pilihan, wahai Qatadah, aku beri engkau dua pilihan. Pilihan yang pertama, aku kembalikan matamu ke tempatnya. Yang kedua, kamu bersabar, nanti kamu di akhirat akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu milih yang mana wahai Qatadah? Sahabat Qatadah mengatakan, aku pilih yang pertama wahai Rasul, aku minta tolong dikembalikan mataku ini ke tempatnya. Ini sahabat Nabi heran, wahai Qatadah, Nabi tawarkan surga abadi dengan nikmatnya, kenapa engkau pilih mata dikembalikan kepada tempatnya? Sampai Nabi saja Pak Bu, ini Rasulullah sampai kebingungan, heran. Wahai Qatadah, kenapa engkau tidak milih surga? Kenapa engkau pilih mata itu dikembalikan kepada tempatnya? Jawaban pecinta Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, seandainya aku Qatadah nanti dimasukkan ke surga oleh Allah, belum tentu surgaku bersama surgamu wahai Rasulullah. Belum tentu nanti saya di surga bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah. Aku pilih mata ini dikembalikan kepada tempatnya, karena di saat mata ini kembali kepada tempatnya, aku bisa memandang wajahmu walaupun aku tidak masuk surga. Jadi minta mata dikembalikan nih Pak Bu, bukan karena apa? Karena ingin memandang wajahnya Nabi Muhammad. Buat apa wahai Rasulullah, kalau hidup ini mata ini tidak bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah. Ada sahabat Thauban Pak Bu, di saat mau meninggal dunia, keadaannya gelisah, terpancar dari raut wajahnya Pak Bu.
Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW menjenguk, lalu Nabi berkata, bagaimana keadaanmu wahai Qatadah? Bagaimana keadaan wahai Thauban? Wahai Rasulullah, alangkah sedihnya diriku wahai Rasulullah. Dan sedihku ini bukan karena aku akan meninggal dunia wahai Rasulullah, tapi sedihku ini aku takut nanti di hari kiamat aku tidak bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Yang ditakutkan Pak Bu, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad ini bukan neraka. Yang diharapkan bukan surga, yang diharapkan adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan ini didikan daripada Nabi Muhammad. Sahabat Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi Muhammad SAW, di saat sakit parah, lalu di saat bangun istrinya mendatanginya dan mengatakan, alangkah kesian suamiku, alangkah sedihnya suamiku. Lalu sahabat Bilal berkata, wahai istriku, jangan kau bilang aku sedih, jangan kau bilang aku sengsara, demi Allah katakan wahai istriku, alangkah bahagianya suamiku, alangkah senangnya suamiku, karena besok Bilal bin Rabah akan ke Madinah, akan berziarah ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ini para pecinta Nabi Babu, tidak ada gelisah dalam hidupnya, tidak ada sengsara. Kenapa? Karena bagi mereka sengsara itu di saat mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Sekarang ini Mbak Bu, kenapa hidup kita susah? Karena kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Buktikan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Adakah satu buku di rumah kita yang buku tersebut menjelaskan tentang sosoknya Nabi Muhammad SAW? Sedangkan terkadang maaf Pak Bu, di rumah kita ini banyak buku. Buku ini, buku itu, buku ini, buku itu. Tapi buku tentang Nabi Muhammad kadang-kadang kita tidak punya. Padahal para ulama mengatakan salah satu bukti cintamu dengan Nabi Muhammad SAW adalah engkau sering menyebut namanya, engkau sering membaca sejarah kehidupannya. Idza ahabba syai'an aktsara dzikrihi, kalau kalian cinta dengan sesuatu pasti kalian akan sering menyebut namanya. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu benar dengan Nabi Muhammad, pasti kamu akan mengikutinya, karena pecinta akan selalu mengikuti orang yang dicinta. Nah sekarang jawab di hati masing-masing Pak Bu, sehari semalam kita berapa kali sholawat untuk Nabi Muhammad? Kira-kira makan minum kita masih pakai tangan kanan atau kadang-kadang masih ada yang pakai tangan kiri? Kadang-kadang Pak Bu, kita masih lihat hari ini ada orang-orang yang makan itu pakai tangan kiri, ada minum pakai tangan kiri. Dan terkadang hadir acara maulid lagi, minumnya pakai tangan kiri, makannya pakai tangan kiri, makannya berdiri, minumnya berdiri, ngaku umatnya Nabi Muhammad dan ngaku pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Sedangkan sunnahnya saja yang paling gampang Pak Bu, makan minum pakai tangan kanan, makan minum duduk saja masih nggak bisa. Ini semua terjadi dalam kehidupan kita Pak Bu, sekali lagi karena kita tidak pernah mengenal Nabi Muhammad SAW. Sampai para ulama mengatakan, kalau seandainya ceritanya Nabi Muhammad diceritakan oleh seseorang dan orang itu menyimaknya, maka dia tidak akan bangkit dari tempat duduknya. Kenapa? Karena rindunya dengan Nabi Muhammad. Maka Al-Fakir meminta kepada Bapak Ibu dua hal. Kenali Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal Pak Bu dengan Nabi Muhammad, hidupnya bahagia, nggak bakal susah Pak Bu. Bagaimana Ustaz cara mengenal Nabi Muhammad? Ada dua cara, ada dua hal. Satu caranya baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, dibaca Pak Bu. Yang kedua, kalau kita tidak bisa membacanya, maka hadirlah majelis taklimnya Nabi Muhammad seperti ini. Karena dengan hadir acara maulid seperti ini Pak Bu, kita mendengar ceritanya Nabi Muhammad, mendengar sifatnya Nabi Muhammad, mendengar tentang fisiknya Nabi Muhammad. Jujur Pak Bu, kalau tidak ada acara maulid seperti ini, kapan kita lebih banyak mendengar ceritanya Nabi Muhammad? Kalau tidak ada acara maulid seperti ini Pak Bu, kapan kita lebih banyak menyebut namanya Nabi Muhammad? Oleh karenanya kenapa para ulama-ulama zaman dulu mengarang maulid banyak sekali Pak Bu. Dari maulid Simtud Duror, dari maulid Barzanji, dari maulid Ad-Dibai, dari maulid Syarful Anam, dari maulid Dia Ulami, banyak maulid. Para ulama menjelaskan kenapa banyak ulama mengarang tentang buku maulid, agar umat ini mengenal dengan nabinya Muhammad SAW.
Karena kalau membaca buku Pak Bu, kayaknya males kita baca buku ini. Tapi kalau sudah bentuknya maulid seperti ini, dinadakan, yang baca suaranya enak. Makanya kalau bisa yang baca maulid itu suaranya agak bagus gitu loh. Makanya Pak Bu, kadang-kadang Al-Fakir saya kalau acara ini diminta baca maulid, saya bilang jangan saya. Kenapa Bib nggak mau baca maulid? Bukan saya nggak mau, saya tahu diri gitu loh. Kedengaran Pak Bu, suara saya ini kayak gini, serak-serak becek gitu loh. Suruh baca maulid ya nggak tahu diri. Oleh karenanya mulai saat ini ayo Pak Bu kita kenali Nabi, baca sejarah kehidupannya Pak Bu. Beli kitabnya. Ustadz kitabnya apa Ustadz? Ada 3 rekomendasi dari para ulama kitab tentang Nabi yang harus kita baca. Paling tidak di antara 3 ini 1 saja. Kalau bisa 3-3-nya. Dan bacanya Pak Bu nggak usah terlalu banyak-banyak, takutnya nanti nggak istiqomah, malas. Setiap hari 1 lembar. Hari ini 1 lembar, besok 1 lembar, besok 1 lembar. Yang pertama Pak Bu, ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi. Itu kitab menjelaskan tentang fisiknya tubuhnya Nabi. Jadi pengen tahu tubuhnya Nabi seperti apa, hidungnya Nabi, alisnya Nabi, cara jalannya Nabi. Itu baca kitab namanya Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Dan ini Pak Bu terjemahnya sudah ada. Ini saya sebutkan 3 ini sudah ada terjemahnya. Dan bisa dibeli di media-media sosial sudah ada. Yang kedua ada kitab Pak Bu namanya Muhammad Insanul Kamil. Karangan Profesor Dr. Abuya As-Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kalau kitab ini kebetulan kita kaji juga di Majelis Al-Wasilah Kuningan di pusat setiap malam Kamis ketiga. Kitab ini berbicara tentang kehidupan Nabi sehari-hari. Jadi ingin tahu sosialisasi Nabi, bagaimana Nabi dengan rumah tangganya, bagaimana Nabi dengan masjidnya, bagaimana Nabi dengan sahabatnya, perhatian Nabi, keberanian Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Itu kitab namanya Muhammad Insanul Kamil. Kemudian ada yang ketiga namanya kitab Fiqhu Sirah. Namanya Fiqhu Sirah. Karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ini kitab bercerita tentang hikmah di balik kehidupan Nabi. Jadi selama 63 tahun Nabi hidup itu ada hikmah apa saja, itu dibahas di kitab namanya Fiqhu Sirah. Karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Contoh, kenapa Nabi diutus kepada orang Arab? Kenapa tidak sama orang Sunda? Kenapa orang tua Nabi itu meninggal di saat Nabi masih kecil? Harusnya ada sebagai pembela utamanya, tapi tidak. Ayah Nabi meninggal di saat Nabi baru 2 bulan di kandungan ibunya. Kemudian ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah meninggal di saat Nabi usianya 6 tahun. Hikmahnya apa? Dibahas di kitab tersebut. Kenapa anak-anak Nabi yang laki-laki 3 orang itu semua meninggalnya di masa kecil? Tidak ada yang sampai dewasa, tapi yang perempuan sampai dewasa. Hikmahnya apa? Dibahas di kitab tersebut Pak Bu. Maka alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita ini Pak Bu bisa memiliki 3 kitab tersebut. Paling tidak salah satu di antara 3 itu kita miliki. Kalau Al-Fakir saya kasih rekomendasi Pak Bu, kebetulan saya sudah baca kitab tersebut. Yang kedua ada namanya kitab Muhammad Insanul Kamil. Itu berbicara tentang kehidupan Nabi sehari-hari, termasuk bagaimana Nabi sama istrinya, bagaimana Nabi sama anaknya. Ini penting. Termasuk hari ini banyak orang tua yang mengeluh-ngeluhkan tentang keadaan anaknya, yang durhaka, ngangkat suara, diperintah tidak mau. Bagaimana cara Nabi didik anak-anaknya? Nanti bisa dilihat di kitab tersebut. Karena sekarang ini Pak Bu, banyak orang tua ini yang hanya sibuk cari titel ijazah sama anak-anaknya. Kerja dari pagi sampai malam, cuma bagaimana anaknya ini punya titel, punya ijazah. Tapi orang tua tidak takut kalau anaknya tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan nabinya, tidak kenal dengan agamanya, tidak kenal dengan syariat. Di saat meninggal dunia anaknya tidak tahu berbakti, nggak pernah didoakan kedua orang tuanya. Maka harus
kita membaca sejarah kehidupan Nabi agar apa? Agar hidup kita ini bahagia. Ya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Pak Bu, kita banyak mendapati terkadang kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang kita saling mengeluh-ngeluhkan keadaan seperti ini. Sekarang pada malam hari ini, Pak Bu, bagaimana kita lihat konsep hidup Nabi. Nabi itu hidup di dunia itu seperti apa sih, Pak Bu? Biar kita ini dalam kehidupan kita ini tidak pernah mengeluh berlebihan. Kalau ngeluh sederhana lah, ngeluh cerita sama ustadz kayak ulama, minta solusinya bagaimana, itu wajar. Cuma ada yang mengeluh berlebihan sampai seudon sama Allah, nyalahin orang, nyalahin itu macam-macamnya. Kadang-kadang gara-gara masalah dunianya, Pak Bu, sholatnya diakhirkan, sholatnya ditinggalkan. Bahkan gara-gara problematika hidupnya dia melakukan yang haram, datang ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka sekarang, Pak Bu, kita lihat bagaimana cara konsep hidupnya Nabi. Nabi pernah didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab. Dan dilihat, Pak Bu, oleh sahabat Umar bin Khattab, Nabi ini tidur. Tapi yang menjadi alasnya itu bukan kasur. Yang menjadi alasnya itu bukan tempat yang mengenakan Nabi untuk tidur. Tapi yang menjadi alasnya Nabi itu, Pak Bu, adalah pelepah kurma. Jadi pelepah kurma Nabi tidur di atasnya. Di saat sahabat Umar bin Khattab datang, Nabi bangun. Dan sahabat Umar bin Khattab melihat dengan matanya di saat Nabi bangun itu, bekas pelepah kurma itu menemplek, membentuk di punggungnya Nabi. Sehingga sahabat Umar bin Khattab menangis. Nabi tanya, wahai Umar bin Khattab, kenapa kamu menangis? Demi Allah, wahai Rasulullah, aku melihat raja-raja Persia, raja-raja Romawi tidur di singgasananya, tidur di kasurnya, di spring bednya, di tempat-tempat yang enak. Tapi engkau, wahai Rasul, pemimpin dunia akhirat, tidurnya seperti ini, wahai Rasul. Lalu bagaimana aku tidak menangis, wahai Rasulullah? Camkan, Bapak Ibu, dengarkan jawaban Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita bagaimana kita hidup di dunia. Apa kata Nabi? Wahai Umar, apakah engkau tidak rela dunia untuk mereka, akhirat untuk kita? Dunia kebahagiaan untuk mereka, tapi akhirat untuk kita. Artinya, Bapak Bu, jangan mencari kesenangan di dunia. Konsep yang Nabi tawarkan di dunia ini, Pak Bu, dunia ini bukan tempat mencari kesenangan. Makanya maaf ibu-ibu, kalau ibu mendapati suami ngasih duit sehari cuma 5.000, 10.000, ibu sabar. Kenapa? Sampaikan, Bu, kepada para suami, Bang, enggak apa-apa kamu kasih 5.000, kamu kasih 10.000, yang penting kamu sudah usaha ikhtiar semaksimal mungkin. Kebahagiaan itu nanti di surga, Bang, bukan di dunia. Ini kalau istrinya ngerti konsep hidup di dunia. Kalau nggak ngerti, ya Allah, Bang, 5.000 beli apa sekarang? Ada, Pak Bu, rumah tangga yang 30 tahun makannya tempe dan tempe. Istiqomah dengan tempe. Pagi tempe, siang tempe, malam tempe. Istiqomah dengan tempe. Hidupnya bahagia, enak, Pak Bu. Tapi suatu saat istrinya ngomel, istrinya marah-marah, ditanya, kenapa kamu sekarang marah? Bang, yang istiqomah itu namanya ibadah, bukan makan tempe. Setelah dicari tahu kenapa ini istrinya ngambek, ternyata istrinya melihat tetangga sebelah makan daging, besok makan ayam, besok makan ikan. Makanya wahai ibu-ibu, kalau hidup pengen bahagia, jadi istri yang solehah, jangan melihat gaya hidupnya tetangga, jangan melihat gaya hidupnya orang lain. Sudah fokus dengan apa yang diberikan oleh suami, syukuri, di balik itu ada keberkahan. Maka ingat, konsep hidup di dunia ini, Pak Bu, bukan tujuan akhir kita. Dunia ini adalah tempat kita berlabuh, tempat kita sementara, tidak selamanya. Hari ini Bapak Ibu punya orang tua sudah meninggal dunia, mana sekarang orang tuanya? Bapak Ibu dahulu punya kakek nenek, mana sekarang? Punya buyut, mana semuanya? Meninggal dunia, Pak Bu. Ada hari ini Bapak Ibu kerja dari pagi sampai malam. Berapa banyak, Pak Bu, kata para ulama, orang yang bekerja capek-capek belum menikmati dunianya sudah meninggal dunia.
Berapa banyak Pak Bu orang yang hari ini punya motor, punya mobil, punya rumah, punya sawah, punya toko, punya warung, warisan dari orang tuanya. Mana sekarang orang tuanya? Apa kita nggak sadar Pak Bu? Orang tua kita sudah tiada, kakek nenek sudah tiada, kita pun bakal tiada. Oleh karenanya dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, Nabi Muhammad SAW pernah memanggil sahabatnya, namanya sahabat Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, kemari. Ada apa wahai Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Kata sahabat Abdullah bin Umar, Nabi menjelaskan, wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya, hiduplah kamu di dunia ini, ka'annaka gharib, seperti engkau ini seorang yang asing. Orang asing itu Babu nggak punya keluarga, nggak punya sanak famili, sehingga kalau keluar rumah bawa bekal yang banyak. Kenapa? Karena dia nggak punya saudara, bawa bekalnya yang banyak. Au abirun sabil, atau seperti orang asing, atau seperti musafir. Musafir itu Pak Bu nggak pernah netep satu tempat. Musafir itu pindah-pindah. Kalau sudah netep namanya mustautin atau mukim. Artinya Bapak Bu, hidup kita di dunia ini nggak selamanya. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Maka jangan korbankan akhirat hanya gara-gara urusan dunia. Maaf Pak Bu, sekarang orang gara-gara jaga toko, jaga warungnya, panggilan Allah di nomor 2 kan. Sekarang Pak Bu, banyak orang sudah tahu riba itu haram, riba itu tidak boleh. Tapi sampai hari ini Pak Bu, masih ada orang berhutang dengan bank-bank riba. Masih ada orang hari ini Pak Bu ngutang sama rentenir atau bank emok bahasanya itu. Kenapa? Karena dia masih merasa kebahagiaan itu bisa didapat di dunia. Karena dia masih menyangka bahagia itu namanya dunia, padahal tidak Pak Bu. Kalau dunia tempat bahagia, Nabi ajarkan Pak Bu. Bagaimana suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah berjalan, ditawari oleh Allah, wahai Rasulullah, kalau kamu mau kerikil-kerikil yang ada di Mekah, aku rubah semuanya untuk menjadi emas permata. Nabi ngajarin Pak Bu sama kita sebagai umatnya. Apa kata Nabi? La ya Rob, tidak ya Allah. Walakin uridu an aju ayauman wa asba ayauman. Saya ingin menjadi orang yang lapar sehari, kenyang sehari. Fa idza ju'tu da'autu wa tadarratu ilaik. Kalau aku lapar ya Allah, aku minta kepadamu dan aku memohon kepadamu. Fa idza syabitu syakartuk wa hamadtu. Kalau aku kenyang ya Allah, aku bisa makan, aku bersyukur kepadamu dan aku akan memuji kepada dirimu. Ini yang harus kita hadirkan Pak Bu. Uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sama kita bagaimana jangan korbankan akhirat hanya gara-gara urusan rumah tangga ribut hanya gara-gara urusan dunia. Rumah tangga cekcok masalah ekonomi sampai cerai gara-gara urusan dunia. Padahal kata Imam Ghazali, ada orang hari ini yang kain kafannya sudah berbentuk menjadi kapuk yang ada di atas pohon. Ada yang kapuknya sudah jatuh ke bawah. Ada yang kapuknya sudah diambil sama orang. Ada yang kapuknya sudah mulai dipintal. Ada yang kapuknya sudah mulai dijahit. Ada yang kapuknya sudah mulai jadi kain. Ada yang kainnya sudah dijual di pasar. Ada kain kafannya yang sebentar lagi akan masuk ke rumah kita masing-masing. Apa kita masih menukar, menjual kenikmatan abadi surganya Allah hanya gara-gara urusan dunia? Ada bapak ibu yang ngeluh, ya Allah Ustadz, saya pernah sehari Ustadz susah Ustadz untuk cari uang buat makan. Bapak ibu baca kitab Muhammad Insanul Kamil yang saya sebutkan tadi. Di dalam kitab tersebut Pak Bu, Nabi Muhammad SAW itu Pak Bu pernah 2 bulan dapurnya tidak keluar asap. 2 bulan, bayangkan. Makanya Pak Bu kadang-kadang saya mikir, apa umat Nabi ini tidak malu? Di saat dia bertanya, Ustadz bagaimana kalau saya ngutang sama rentenir, sama bank emok, sama bank riba, karena alasannya saya nggak punya uang, saya pengen buka toko, saya pengen buka warung, saya pengen beli motor, saya pengen beli mobil. Nabi Muhammad 2 bulan Pak Bu dapurnya tidak keluar asap.
Kisah-kisah seperti ini yang harusnya dihadirkan dalam kehidupan kita, Bapak. Biar apa? Punya rasa malu. Minta syafaat Nabi, tapi kehidupan Nabi tidak pernah kita contohkan dalam hidup kita. Minta pertolongannya Rasulullah, tapi satu buku saja Nabi Muhammad tidak ada di rumah kita. Sahabat-sahabat Nabi sesusah-susah mereka, Pak Bu, tidak pernah mereka ini merasa susah hidup dunia. Kenapa? Karena panutannya Nabi Muhammad, yang diikuti Nabi Muhammad. Hari ini yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita mulai mengenal Nabi Muhammad, membaca sejarah kehidupannya, atau hadir majelis ta'lim mengenal Nabi Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana Ustadz agar kami ini tidak menjadikan dunia itu di dalam hati kami? Karena hari ini, Pak Bu, ada orang-orang itu yang merasa susah kalau tidak megang dunia. Bahkan ada kalimat-kalimat yang gak pantas diucapkan orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia berkata seperti ini, memang uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Ini kurang ajar orang ngomong kayak gini. Itu melintirkan iman seseorang. Biar apa? Biar ujung-ujungnya dia harus cari duit. Gak usah diajarkan, Pak Bu. Kita ini manusia punya akal. Pengen makan kerja, pengen punya duit kerja, itu sudah tahu. Cuma jangan buat kalimat-kalimat yang seakan-akan membingungkan orang pada saat ini, Pak Bu. Kalau pengen makan kerja, cari duit, iya. Cuma jangan buat framing kata-kata seperti itu. Orang kalau sudah down, Mbak Bu, orang kalau sudah hatinya tidak tenang, dia bisa melakukan sesuatu apapun yang kadang tidak masuk di akal manusia. Apalagi membaca tulisan-tulisan seperti itu. Maka pada malam hari ini, Pak Bu, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah wal Wasiyah Imaniyah, beliau ngajaran sama kita bagaimana agar kita tidak cinta kepada dunia, Pak Bu. Dunia hanya sekedar di tangan, dunia hanya sekedar di kaki, tapi tidak masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu ingat ya, jangan salah kaprah. Cinta dunia itu bukan orang kaya. Bahkan kadang orang miskin cinta dunia. Lalu apa Ustaz definisi arti cinta dunia? Cinta dunia itu, Bapak Bu, artinya adalah orang gara-gara urusan dunia lupa kepada akhirat. Sekali lagi, orang gara-gara urusan dunia lupa kepada akhirat. Orang miskin punya warung cuma sepetak, panggil Allah nomor 2 kan, bahkan ngakhirkan, bahkan nggak sholat. Ini orang miskin cinta kepada dunia. Jadi tidak harus orang kaya. Contoh Haji Nur, kita bilang, oh Haji Nur ini cinta dunia. Kenapa? Sudah punya toko di depan, buat toko lagi, cinta dunia ini. Nggak gitu. Dulu dikisahkan ada seorang syekh, seorang guru. Dia bilang sama muridnya, wahai muridku, tolong kamu datang ke sana, di desa sana ada saya punya kakak. Kamu datang ke rumahnya minta nasihat kepada kakak saya. Baik. Berangkat si murid ini sampai di rumah kakaknya, Pak Bu. Dilihat rumah kakaknya megah sekali. Mobilnya, rumahnya, semuanya istimewa. Ketok pintu, kemudian dibuka. Kamu cari siapa? Saya cari dirimu. Kamu siapa? Saya murid daripada adikmu. Apa yang diminta adikku kepadamu sampai kamu datang ke sini? Guruku meminta kepadamu untuk meminta nasihat. Camkan, Babu, apa nasihat kakaknya? Sampaikan kepada adikku agar tidak cinta kepada dunia. Kaget si murid. Kenapa? Murid ini tahu, Babu, rumah gurunya jelek. Kalau bahasa kita ini pakai gedik. Kalau kena angin bisa goyang itu rumahnya. Saking miskinnya, Babu. Tapi nasihat kakaknya apa? Nasihat kakaknya, sampaikan kepada adikku agar tidak cinta kepada dunia. Sampai si murid ini bilang, enggak kebalik tah. Cuma dia enggak berani ngomong, loh, kamu yang cinta dunia, rumah kamu megahnya seperti ini, kok malah kamu nasihat agar guruku tidak cinta kepada dunia? Karena cuma diminta-minta nasihat, kembali di perjalanan Bapak bergejolak hatinya, kok nasihatnya tidak cinta kepada dunia. Sampai kepada gurunya, gurunya tanya, wahai muridku, nasihat apa yang disampaikan oleh kakakku? Maka si murid mengatakan, nasihat kakakmu wahai guruku agar engkau tidak cinta kepada dunia. Nangis gurunya. Bingung lagi muridnya. Yang diharapkan si murid ini, gurunya bilang salah, yang cinta dunia itu adalah kakakku yang kaya. Tapi enggak, Pak.
Si guru ini menangis, sehingga si murid mau nanya ketakutan. Setelah sereda tangisannya, ditanya, wahai guruku, saya minta maaf, saya harus bertanya, kenapa engkau menangis di saat mendengar nasihat daripada kakakmu agar engkau tidak cinta dunia? Demi Allah, wahai guruku, saya lihat kakakmu sangat kaya, dan harusnya yang cinta dunia adalah kakakmu, bukan dirimu, wahai guruku. Camkan Mbak Bu, jawaban daripada seorang guru, pelajaran buat kita semuanya. Betul wahai muridku, kakakku kaya luar biasa, tapi demi Allah, kalau semua harta kakakku hilang sekejap mata di matanya, imannya tidak akan berubah kepada Allah. Imannya tidak akan berubah kepada Allah, karena dunia cuma di telapak tangannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Tapi aku, wahai muridku, setiap aku akan tidur di malam hari, saya berpikir, ya Allah, kalau besok saya mancing tidak dapat ikan, saya mau makan apa? Kalau saya besok mancing, saya tidak dapat ikan, saya mau makan apa? Hatiku masih terikat dengan dunia. Kakakku tidak terikat sama sekali dengan dunia. Ini bukti bahwasanya cinta dunia tidak selalu orang kaya. Pengarang kitab Muhammad Insanul Kamil, Bau, Abuya Syed Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki itu punya pondok pesantren di Mekah. Bahkan kalau tidak salah Al-Faqih dengar, termasuk orang terkaya waktu itu di Saudi nomor 2. Bahkan Al-Faqih kalau tidak salah pernah dengar, sampai dulu kerajaan sempat ngutang sama Abu Yamal gitu, saking kaya. Tahu Mbak Bu, beliau ini pernah suatu saat ada menteri minta ajudannya untuk nganter uang sebagai hadiah kepada Abu Yamal, satu koper. Di saat sampai ke tempat Abu Ya Maliki, kebetulan sampainya itu di waktu duhur, dan Abu Ya Maliki berpesan kepada murid-muridnya, ini sudah jadi aturan, kalau beliau sedang tidur siang tidak boleh ada yang ganggu, kalau ada tamu suruh tunggu sampai asar. Di saat datang Babu ditanya sama muridnya, mau apa Pak? Oh, saya mau ketemu Abu Ya Maliki. Lalu muridnya bilang, maaf kalau mau ketemu nanti habis asar, beliau sudah istirahat. Oh, enggak bisa, saya mau ketemu sekarang, saya ajudan menteri. Jadi si ajudan ini dia merasa bangga, kenapa? Satu, ajudannya menteri. Kedua, bawa uang sekoper, dikiranya Abu Ya Maliki bakal senang dikasih uang sekoper. Ribut Mbak Bu sampai Abu Ya Maliki bangun. Lalu Abu Ya Maliki tanya, kenapa ribut-ribut? Wahai Abu Ya, kami minta maaf, ini ada satu orang, kami sudah sampaikan kepada beliau bahwasanya Abu Ya Maliki kalau sudah tidur siang tidak bisa diganggu, kalau mau ketemu nanti habis asar. Lalu Abu Ya Maliki tanya, kamu sudah dengar apa yang disampaikan muridku? Sudah. Kenapa kamu maksa? Oh, dengan bangganya, Abu Ya, saya ajudan menteri. Dan yang kedua Abu Ya, saya bawa uang hadiah Abu Ya satu koper. Satu koper nih uang, bukan dicampur sama daun ya, uang. Dan uangnya bukan 100-200 real ini. Abu Ya Maliki senyum kemudian katakan, hei muridku, keluarkan uang yang kita mau bagi-bagian, besok kita mau umroh. Dikeluarkan Babu, ada 3 koper, 3 kali lipat daripada uang yang dikasih oleh menteri tersebut. Kamu bangga dengan uangmu? Hah? Lihat, ini 3 koper ini saya akan bagikan semuanya kepada orang-orang nanti yang saya temui di Mekah. Kayaknya luar biasa Babu, tapi kekayaan tidak mengikat kepada hatinya, royal berbagi dengan orang. Jadi itu bukti bahwasanya cinta dunia itu tidak selalu identik dengan orang kaya, tapi cinta dunia itu adalah orang yang gara-gara urusan dunia dia lupa kepada urusan akhiratnya. Ada 2 cara yang diajak oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasoihud Diniyah wal Wasaimaniyah. Kata beliau, kalau engkau tidak ingin cinta dunia, 2 hal ini engkau pegang. Satu, yang pertama, ingat kematian. Kamu kerja sampai tidak sholat duhur, kerja sampai tidak asar, maghrib, isya, subuh ditinggalkan, ingatlah kamu semua bakal meninggal dunia. Kalau kamu meninggal dunia dalam keadaan gak sholat, bagaimana? Kamu meninggal dunia gara-gara masalah dunia, tidak puasa bulan Ramadan, bagaimana? Kamu gara-gara urusan dunia ngambil uangnya orang lain, rebutan warisan, ribut kakak beradik, bagaimana kalau kamu meninggal dunia? Maka dengan mengingat kematian, kita tidak akan menjadi orang yang cinta kepada dunia. Yang kedua, ingat semua dunia yang kita miliki ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Nabi Sulaiman, Pak, Nabi Rasul yang paling kaya, hisabnya paling terakhir.
Paling lama. Kenapa? Karena hartanya paling banyak. Makanya kita maaf yang saat ini kita serba berkurangan, makan aja susah. Sabar Mbak Bu, nanti di akhir hisabnya kita paling cepat. Sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin, kata Nabi. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan nanti di hari kiamat bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Bayangkan Pak Bu. Dan ini semuanya kehidupan dunia ini tidak akan merisaukan kita Pak Bu, kalau kita ingat kematian, ingat tanggung jawab di hari kiamat, dan ingat Nabi Muhammad SAW. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup Pak Bu, ini ada amalan. Kalau tidak salah ini juga dari hadis Nabi, yang membaca doa ini sekaya-kayanya orang tersebut, semiskin-miskinnya orang tersebut tidak akan cinta kepada dunia. Dunianya tidak akan melupakan, melalaikan, melenakan kepada urusan akhiratnya. Ini Bapak Ibu dibaca, boleh sekali, boleh 3 kali, bebas. Yang penting istiqomah. Contoh ibu bapak pilih satu kali. Habis sholat 5 waktu baca sekali aja. Istiqomah tapi. Karena kata para ulama, suatu amalan itu tidak akan bisa terlaksana atau mujarab itu kecuali pintunya istiqomah. Fadol, mangga. Oke, ada? Jadi satu amalan ini silakan dibaca sekali, enggak apa-apa Bapak, cuma ingat harus istiqomah ya. Insya Allah kalau sudah baca ini, dunia sebanyak apapun tidak akan melupakan kita kepada akhirat. Semiskin apapun kita tidak akan menjadikan kita lupa kepada urusan akhirat. Apa itu doanya Pak Bu? Allahumma ja'alid dunya tahta aqdamina wala taj'alid dunya akbaru hammina. Allahumma ja'alid dunya tahta aqdamina. Ya Allah, jadikan dunia di bawah telapak kaki kami. Wala taj'alid dunya, ya Allah jangan kau jadikan dunia ini akbaru hammina, paling besarnya keinginan kami. Ini dibaca 1 kali boleh, sekali lagi 3 kali boleh, 5 kali boleh, yang penting istiqomah. Kalau ingin simpel baca sekali saja Pak Bu, habis sholat 5 waktu. Allahumma ja'alid dunya tahta aqdamina wala taj'alid dunya akbaru hammina. Kalau nanti yang ingin tahu bacaannya, datang ke panitia penyelenggara Maulid pada saat ini, nanti saya tuliskan, akan di-share di grup WA-nya. Dan yang ingin dapat tahu tinggal datang ke panitia ya. Kalau yang punya HP mau direkam boleh, atau mau dipakai voice note juga boleh. Atau nanti kalau nggak bawa HP tinggal tanya panitia, nanti malam ini saya tuliskan, saya share di grup WA-nya. Nanti silakan yang pengen dapat amalan ijazahnya, silakan, agar kita tidak terlena dengan dunia ya, sampai lupa kepada akhirat, baik kita kaya ataupun dalam keadaan miskin. Tidak akan lupa insya Allah dengan urusan akhirat gara-gara urusan dunia. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu 1 kali ya. Allahumma 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 ij'alid dunya tahta aqdamina wala taj'alid dunya akbaro hammina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan dunia di bawah telapak kaki kami, dan jangan kau jadikan dunia keinginan terbesar kami. Silakan itu dibaca 1 kali, istiqomah. Insya Allah Pak Bu tidak akan terlena dengan urusan dunia.
Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir tutup Pak Bu, sedikit info sebagaimana yang sudah diketahui semuanya di televisi sudah, media sosial sudah. Ada saudara-saudari kita yang ada di Palestina yang saat ini sedang berjuang. Saya pribadi pun kalau berada di posisinya pun mungkin saya kabur Pak Bu. Sampai ada satu orang bilang gini, saya kalau subuh bangun berarti saya melanjutkan perjuangan. Tapi kalau di saat saya bangun ternyata saya dibom, saya berharap saya mati syahid. Ada seorang perempuan ditanya, kenapa kamu tidur pun pakai kerudung? Seorang perempuan tidur di rumahnya pakai kerudung. Kalau umumnya perempuan tidur di rumah ya nggak pakai kerudung karena nggak ada siapa-siapa, atau ada mahramnya saja ayahnya. Tapi ini perempuan di Palestina ditanya, kenapa kamu tidur itu pakai kerudung? Karena saya takut di saat saya bangun saya sudah dibom dan saya meninggal dunia, aurat saya tertutup katanya. Jadi takut kalau membuka auratnya takut meninggal dan dilihat oleh laki-laki. Ditanya, kenapa kalian ini warga Palestina tidak hijrah, tidak keluar saja? Jawabannya apa? Kalau kami keluar, siapa yang menjaga harga diri Islam di Palestina? Siapa yang menjaga Masjidil Aqsa? Ada mulut Pak Bu, katanya Ustadz, katanya di media sosial, dia bilang harusnya warga Palestina itu hijrah. Sebagaimana Nabi hijrah di saat di Mekah 13 tahun berdakwah, hijrah ke Madinah, mengumpulkan kekuatan, kemudian kembali lagi. Kasusnya beda. Kalau di Mekah itu memang negerinya kafir, kalau Palestina ini negerinya Islam. Kemudian yang kedua Pak Bu, kalau berhijrah ini nanti siapa yang mempertahankannya? Makanya Pak Bu, hati-hati tentang orang-orang yang dalam tanda kutip dipanggil Ustadz. Jangan tergeliur hanya karena penyampainya enak, kemudian followersnya banyak. Hati-hati Pak Bu, Nabi sudah ingatkan, aku tidak takut dengan namanya Dajjal. Ada yang lebih aku takut daripada Dajjal, yaitu ulama su. Ngomongnya enak baik, ternyata di ujung-ujungnya, di akhir-akhirnya mengadu domba dan menyesatkan kita. Maka hati-hati, belajar dengan guru-guru yang kita sudah tahu, beliau gurunya siapa, mondoknya di mana, akidahnya apa, itu yang kita ikuti. Maka Al-Fakir mengajak kepada semuanya, ada dua hal yang ingin Al-Fakir ingatkan Bapak. Yang pertama, tolong doakan. Buktikan rasa cinta kita, kepedulian kita, tidak terima kita dengan kejadian yang saat ini terjadi luar biasa, dolib di atas dolib. Sampai negara-negara ada punya slogan namanya HAM, hak asasi manusia. Tapi di Palestina tidak dipakai Pak Bu, diem sejuta kata. Maka kita yang ada di sini Pak Bu, yang saat ini kita bisa majelis taklim enak seperti ini Pak Bu, ya. Saya minta satu, habis sholat 5 waktu tolong doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa Pak Bu saya bilang seperti ini? Ada satu hadis Nabi yang jadi renungan kita semuanya. Kata Nabi, man la yahtam bi umuri muslimin falaysa minna. Man la yahtam bi umuri muslimin falaysa minna. Orang yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin yang susah, yang terdolimi, kita pura-pura tuli, pura-pura buta, pura-pura tidak tahu, nanti di hari kiamat kata Nabi akan dipisahkan oleh Allah daripada rombonganku. Maka tolong diperhatikan Pak Bu, jangan sampai kita nggak peduli. Maka Al-Fakir mengajak di sini, yuk kita doakan. Doanya Pak Bu, Al-Fakir simpel saja. Tolong dua doa ini dibaca habis waktu 5 waktu. Cuma 2 doa, simpel bacaannya. 1, ya Allah, berikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Simpel nih. Ya Allah, berikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Kedua, ya Allah, hancurkan musuh-musuh mereka sehancur-hancurnya. Ya Allah, hancurkan musuh mereka sehancur-hancurnya. Coba kita baca bersama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, hancurkan musuh-musuh mereka sehancur-hancurnya. Semoga dengan doa yang kita panjatkan habis sholat 5 waktu di akhirat, Allah tidak pisahkan kita dari kelompoknya Nabi Muhammad. Kalau sudah dipisahkan Pak Bu, cari syafaat selain syafaatnya Nabi Muhammad, cari pertolongan selain pertolongan Nabi Muhammad. Dan di akhirat cuma satu manusia saja yang bisa nolong kita, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong ini doa dibaca Pak Bu habis sholat 5 waktu, simple. Cuma ya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Yang kedua, ya Allah hancurkan musuh mereka sehancur-hancurnya. Kemudian yang kedua, tolong diboikot, jangan dibeli, jangan dijual produk-produk milik musuh-musuh kaum muslimin di Palestina. Buktikan cinta kita, jangan beli, jangan dijual. Yang punya toko, yang punya warung, mulai saat ini cek, lihat di toko kita, di warung kita ada nggak produk milik mereka. Buktikan cinta kita kepada mereka, jangan dijual. Dan yakin di saat kita tidak menjualnya, kemudian kita tidak mempromosikannya, insya Allah rezeki kita akan lebih banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ini bukti cinta kita kepada kaum muslimin di Palestina. Ini contoh, saya tidak sebutkan mereknya Pak Bu, saya cuma plesetkan. Karena ini banyak yang meminumnya, mengkonsumsinya, bahkan di warung-warung banyak. Cuma saya usul dulu karena nggak tahu, karena tidak tahu. Ada air minum mereka Pak Bu yang sering kita pakai. Bahkan kalau kita nyebut nama air minum pasti nyebut merek itu, dan itu merek mereka. Satu Pak Bu, ini saya sebutkan, setelah ini tolong jangan ada yang beli lagi, jangan ada yang menjual. Satu, nama air minumnya namanya Acua. Namanya Acua. Namanya, ini saya plesetkan ya, paham ya? Ya. Walaupun saya lihat kok di tempat ini ada ini. Nah, namanya tidak tahu, atau ada orang tiba-tiba ngasih, ya. Mulai saat ini jangan ada yang membeli, jangan ada yang miliki, niatkan sebagai bentuk peduli kepada mereka. Ada yang kedua Pak Bu, air minum mereka yang berwarna, yang biasanya kita minum juga. Namanya Panto. Namanya Ini saya plesetin, jangan terlalu jujur ya, jelas ya. Namanya Panto, ya, F depannya itu. Ya. Kemudian yang ketiga ada air minum mereka Pak Bu yang sering kita konsumsi juga. Namanya Cepret. Apa Bu namanya? Cepret, paham ya? Ada yang keempat lagi biasa kita konsumsi juga, namanya Coca-Cola. Ya. Saya pernah ngisi acara Pak Bu membahas Palestina, itu empat-empatnya di depan saya semuanya. Cua, Ponto, Cepret, Coca-Cola. Cuma saya husnudot ini karena tidak tahu. Ya. Kemudian Mbak Bu, ada lagi susu milik mereka, namanya Dancau. Ya. Itu kalau cinta tolong jangan dibeli. Aduh Beb, saya kalau pagi-pagi minum itu. Kalau mau minum itu ingat saudara kita bisa dibunuh gara-gara ekonomi mereka kuat. Kemudian lagi ada deterjen mereka namanya Linco. Ulah tarik-tarik teh, jangan tarik. Ya. Kalau cinta jangan dibeli lagi, ya. Kemudian ada sampo yang biasanya dipakai namanya Cancelet. Ya. Yang ada unicepernya itu. Nah, kalau udah tanda uniceper jangan dibeli. Ada ibu-ibu yang biasa ngasih biskuit sama anak-anaknya, warnanya hitam, dalamnya putih, biasa dicelup di susu. Namanya Oceo. Nah, namanya Oceo, ya. Tolong jangan dibeli lagi. Yang terakhir tempat makan mereka. Alhamdulillah Pak Bu, di luar Indonesia sudah diboikot. Bahkan beberapa hari ini saya lihat di media sosial, presiden kita sudah memboikot, menyuarakan jangan ada yang beli. Alhamdulillah, presiden sudah menyuarakan, bisa lihat di media sosial. Ya, ada tempat makan mereka namanya Donald Bebek. Ya, tolong jangan gaya-gaya makan di situ lagi. Yang kedua ada namanya Pekepci. Ulah tarik-tarik teuing. Buktikan cinta kita kepada saudara-saudara kita, jangan dibeli, jangan dimiliki.
Karena info yang Al-Fakir dapat Pak Bu, sekarang mereka sudah kewalahan. Kenapa? Ekonominya sudah hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Karena kemarin beli drone tuh Pak Bu, rudalnya itu. Jadi kalau ada roket itu ditepis sama punya mereka drone-nya, itu satunya harganya 2,1 miliar. Kemarin saudara kita di Palestina mengirim itu sampai 5.000, 7.000, itu sudah miskin semiskinnya waktu itu. Apalagi sekarang kaum muslimin di luar Indonesia Pak Bu sudah semua boikotnya, dan sekarang di Indonesia pun alhamdulillah sudah diboikot. Ya, tapi saya ingatkan, di saat tiba-tiba terjadi perdamaian selesai, tetap jangan dibeli itu sampai kita meninggal dunia. Yakinkan agar nanti di hari kiamat Nabi tanya, apa yang kamu lakukan di saat saudara-saudarimu di Palestina sedang dizalimi? Kita akan jawab, wahai Rasulullah, saya boikot barang-barang milik musuh-musuh mereka, saya tidak beli. Ya, semoga ini menjadi bentuk cinta kita kepada Nabi dengan peduli kepada kaum muslimin dan muslimat. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tim hadrohnya masih ada? Salawat Busro hafal enggak? Salawat Busro hafal? Hadrohnya ya. Vokalnya siap-siap vokalnya. Jangan paksakan saya qasidah, jangan, kasihan yang punya mic. Sudah? Kita baca Bapak Ibu bersama-sama, yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya harapan, yang punya doa, hadirkan di saat sholat busro 3 kali. Semoga pulang dari acara ini berkah sholat busro, berkah acara maulid, tidak ada satu orang pun yang datang ke tempat ini yang mendengar suara ini, semoga pulang hajat dunia akhiratnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita doakan dari anak Bapak kita, Bapak TNI, Pak siapa namanya? Pak Purwanto. Tadi saya ngobrol sebentar, anak beliau sedang sakit Pak ya, pulang dari pondok. Semoga berkah sholat busro Allah sembuhkan anak beliau dan semua orang tua kita yang sakit, kakek nenek kita, keluarga kita, muslim muslimat. Dan juga buat guru kita Abah Haji Mustafa yang sedang sakit, semoga juga Allah berikan kesembuhan, dan semua kaum muslim muslimat, terkhusus kepada warga yang ada di Curokolot ini. Kita baca 3 kali. Tolong Bapak Ibu yang punya hajat hadirkan di hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Semuanya, Allahumma salli. Yang punya niat, yang punya hajat, hadirkan semua hajat dunia akhiratnya. Semoga berkah baca sholat busro, hajat dunia akhirat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlan jami'ina wa muallimina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli. Siapapun yang sakit di antara kita, semoga semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang dimudahkan membayar hutangnya. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Suaminya makin soleh, istrinya makin soleha, anak-anak kita jadi anak-anak soleh dan soleha yang dibanggakan oleh bangsa, negara, dan agama dan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Allah jaga hati kita dari semua penyakit-penyakit hati. Pulang dari tempat ini digolongkan oleh Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Sekali lagi, Allah, ya Allah, berkah salawat busra
berkah acara maulid pada malam hari ini, berkah perkumpulan orang-orang soleh, saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana yang sedang berjuang, ya Allah, berikan kesabaran, berikan keistiqomahan, berikan ketawakalan, dan berikan kemenangan kepada mereka, ya Allah, dengan semenang-menangnya, dan hancurkan musuh mereka, ya Allah, sehancur-hancurnya, ya Allah. Min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, nanti jangan bubar dulu, ada doa dari para kasepuan, nanti MC yang akan menyebutkannya, ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih semuanya, jazakumullahu khairan jazaa.